Kembalinya Raja Serigala. Bab 717 Demonstrasi Keterampilan Pedang. Ini. Lelaki kekar itu hanya diam di tempatnya. Melihat pedang setengah patah di tangannya, dia berkeringat deras dan benar-benar tertegun. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Pria kekar itu berteriak dengan suara rendah dan lemah. Kekuatan Chen Fan sangat mengejutkannya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan bertarung dan bahkan tidak berani menantang Chen Fan. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, ilmu pedangmu tidak bagus, mengapa aku tidak menunjukkan kepadamu cara menggunakannya? Suara Chen Fan terdengar baik dan ramah. Bagi yang lain, itu terdengar seperti seorang guru berbicara kepada muridnya. Namun, bagi lelaki kekar itu, hal itu terdengar seperti pernyataan kematian, sinyal kematian. Dia berkata, tolong selamatkan nyawaku. Aku tidak ingin mati. Semua ini karena keluarga Qi. Keluarga Qi lah yang meminta kami untuk berurusan denganmu. Jika keluarga Qi tidak memaksa kami tidak akan pernah berani melakukan apapun kepadamu. Keluarga Qi. Chen Fan tersenyum tipis. Dia sudah menduga bahwa kelompok orang ini pastilah anggota keluarga Qi. Bagaimanapun, kekuatan keempat orang ini hanya dapat ditemukan dalam keluarga setingkat keluarga Qi. Adapun 7 keluarga terkemuka, mereka masih kekurangan sedikit kekuatan. Akan tetapi, itu hanyalah angan-angan belaka bagi keluarga Qi untuk menggunakan keempat orang ini untuk membunuhnya. Chen Fan sedang bermain dengan pedang setengah patah di tangannya. Cahaya redup menyinarinya, dan bayangan berkelebat di wajah lelaki kekar itu. Setiap kali bergerak, jantung lelaki kekar itu berdebar. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, jika kamu bisa lolos dari pedang di tanganku, kamu bisa selamat. Jika kau tidak bisa, maka kau hanya bisa mati. Ledakan. Wajah lelaki kekar itu sepucat kertas. Dia melihat ke suatu arah dan berlari maju dengan putus asa. Dia tidak berani mempertanyakan ilmu pedang Chen Fan, jadi dia hanya bisa berlari mati-matian, mungkin masih ada secercah harapan. Pria kekar itu mengerahkan seluruh kekuatan dan kecepatannya untuk berlari menuju gang. Di sana, ia hanya perlu maju 50 meter lagi untuk menemukan sudut. Selama dia berlari ke sudut, tidak peduli seberapa kuatnya Chen Fan, dia tidak akan bisa langsung melewati sudut itu untuk membunuhnya. Chen Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Meskipun pria kekar itu telah menghilang dalam kegelapan dan sosoknya tidak lagi terlihat, Chen Fan tetap tenang seperti biasanya. Pria kekar itu sangat gembira karena dia hanya berjarak 10 meter dari sudut itu. Selain itu, karena kegelapan, dia yakin bahwa dia telah lolos dari jangkauan pembunuhan Chen Fan. 8 meter, 5 meter, 3 meter. Pria kekar itu melompat ke udara, 3 meter jauhnya, dan siap untuk melompat dan melarikan diri. Dan pada saat ini, sebuah bola cahaya tiba-tiba muncul di belakangnya. Sinar cahaya ini seperti meteor, namun sebenarnya ini bukanlah meteor, melainkan pedang lengkung. Pedang tajam itu terbang dengan kecepatan tinggi sehingga hampir menciptakan percikan api di udara, menyilaukan dan terang. Tetapi lelaki kekar itu hendak menangis, karena pisau terbang itu datang dengan kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Fiuh! Pisau terbang itu menembus langsung tubuh lelaki kekar itu. Pria kekar itu mendarat di tanah dan berguling ke sudut. Celakanya, bukan dia yang akhirnya berjalan ke sudut itu, melainkan mayatnya. Pria kekar itu tidak pernah menyangka bahwa jarak 300 meter, ditambah kegelapan, dia melesat ke udara, mengubah lintasan larinya, tetapi meski begitu, Chen Fan mampu membunuhnya. Ini mengerikan dan tidak dapat dipercaya. Namun, di kompleks keluarga Qi, karena lampunya pecah, mereka tidak melihat duel tersebut dan tidak mengetahui apapun tentang situasi pertempuran. Namun, pukulan terakhir Chen Fan tadi, yang menciptakan percikan di udara, secara alami terlihat oleh mereka. Setelah percikan, tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi suara. Seluruh pemandangan tampak macet, dengan keheningan total. Qi Gaoxiong dan Qi Baiyi saling memandang, menatap layar, lalu menatap penonton. Bagaimana pertempurannya? Siapa yang menang? Apakah Chen Fan tertangkap? Qi Gaoxiong bertanya. Seluruh aula menjadi sunyi, dan tidak ada seorang pun yang menjawab perkataan Qi Gaoxiong. Seseorang, pergi dan selidiki dengan cepat, kata Qi Gaoxiong saat ini. Kedua pria itu, Dragon Fighting dan Tiger Fighting, menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu menyelidiki, pemenangnya sudah diketahui. Tahukah kamu? Qi Gaoxiong dan Qi Baiyi menatap kedua orang yang tengah bertarung melawan naga dan harimau dengan bingung. Mereka berdua menatap layar pengawasan. Qi Gaoxiong dan Qi Baiyi juga mengalihkan perhatian mereka ke layar pengawasan. Yang kulihat hanyalah seorang pria dengan wajah tanpa ekspresi yang tiba-tiba muncul di gambar, tetapi wajahnya setajam dan seserius pisau, terutama matanya, yang setajam Yingtan. Wajah ini tidak lain adalah Chen Fan. Jelaslah, pertarungan telah berakhir dan pemenangnya telah diketahui. Orang yang dapat muncul dalam gambar adalah pemenang utamanya.
Dan kemunculan Chen Fan berarti keempat pembunuh di tahap akhir Huang Jing semuanya tewas dalam pertempuran. Ini membuat Qi Gaoxiong dan Qi Bai terlihat sangat jelek. Awalnya, Chen Fan membunuh Qi Xiaotian dan seharusnya dijatuhi hukuman mati. Tetapi untuk membunuh Chen Fan sendiri, mereka melepaskan Chen Fan. Namun, mereka sangat meremehkan kekuatan Chen Fan. Chen Fan sebenarnya dapat membunuh keempat pembunuh itu dengan mudah. Kekuatan seperti itu benar-benar mengerikan. Dia bahkan merasa seperti sedang menembak kaki dirinya sendiri. Mereka bahkan merasa tidak bisa lagi menekan Chen Fan. Dalam gambar, Chen Fan membuat gerakan menyeka lehernya. Jelaslah, para master seperti itu bahkan bukan makanan pembuka baginya. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Qi Gaoxiong untuk mengirim beberapa master lain kali. Wah! Pengawasan kemudian dipatahkan. Bajingan, kau bertindak keterlaluan. Qi Gaoxiong menendang meja dengan marah. Keluarga Qi-nya adalah salah satu dari 3 keluarga terbesar di ibu kota provinsi. Mereka belum pernah diperlakukan seburuk itu sebelumnya. Hari ini mereka benar-benar telah mempermalukan rumah nenek mereka. Kemarilah, kemarilah, carilah seseorang yang bisa membunuh Chen Fan untukku. Qi Gaoxiong sangat marah. Pada saat ini, Long Zhenghudo berdiri dan berkata, Tuan Qi, masalah ini harus dipertimbangkan dengan cermat. Untuk membunuh seseorang seperti Chen Fan, kita jelas perlu memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi yang pasti bukan hanya sejumlah orang. Apa maksudmu? Qi Gaoxiong memandangi 2 orang yang saling bertarung. Menurutku seharusnya seperti ini. Long Zheng berjalan mendekat dan berkata, Bab 718, bertarunglah jika kau tidak menerima. Keesokan harinya, Hua Chengqi dan Patua Hua datang ke villa tempat Chen Fan tinggal. Hua Chengqi berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Chen, kami telah menyelidiki apa yang terjadi tadi malam. Keluarga Qi-lah yang melakukannya. Dan keempat orang yang menyerangmu semuanya adalah master yang dilatih oleh keluarga Qi. Mereka semua berada di tahap akhir cermin kuning dan kekuatan tempur mereka sangat dahsyat. Kami lalai karena tidak menempatkan personel di dekat Ten. Chen tepat waktu. Saya minta maaf kepada Ten. Chen. Hari ini, saya telah mengerahkan lebih dari 20 orang kepala keluarga Hua untuk berada di dekat saya guna melindungi keselamatan Tuan Chen setiap saat. Tuan Hua menyela Hua Chengqi dan berkata, berbicara tentang kata-kata yang tidak berguna ini. Kemudian dia berkata, Xiao Chen, masalah ini telah diselesaikan untukmu, dan 4 kematian telah diselesaikan. Jika kamu ingin menyerang keluarga Qi, keluarga Hua pasti akan menjadi yang pertama menyerbu. Apakah akan melakukannya atau tidak, itu terserah padamu. Hua Zhenbei berkata dengan tajam. Sebagai Raja Lang Utara kala itu, aura Hua Zhenbei sungguh luar biasa, dan ia dikenal kuat meski usianya bertambah. Bahkan Hua Chengqi merasa apa yang dikatakannya hanyalah omong kosong. Chen Fan tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Aku tidak suka menghadapi mereka satu persatu. Aku suka menghadapi mereka semua sekaligus. Hua Zhenbei tertawa dan berkata, ini mirip sekali denganku. Aku menyukainya. Lalu dia berkata, kamu punya rencana, tetapi kamu harus menyertakan keluarga Hua dalam rencanamu. Tulang-tulangku yang sudah tua sudah gatal sejak lama. Kalau aku tidak gila sekarang, apakah semut-semut akan menari-nari gila di tubuhku setelah aku mati? Hua Zhenbei sudah lama tidak dapat menahannya lagi. Pemandangan pasukan berkuda besi dan pedang emas masih terbayang jelas dalam ingatannya, dan dia tidak sabar menantikan hari seperti itu. Chen Fan juga tertawa dan berkata, tentu saja keluarga Hua akan disertakan. Baiklah. Keduanya mengangguk berulang kali. Kemudian Hua Zhenbei melanjutkan, Xiao Chen, kalau aku tidak salah, kamu berencana untuk mengambil tindakan di pertemuan 7 keluarga terkemuka, kan? Chen Fan menatapnya dengan penuh minat. Benar saja, dia akan mengambil tindakan pada pertemuan 7 keluarga terkemuka. Dia tidak dapat mengerti bagaimana kakek Hua tahu tentang hal itu. Tuan Hua menjelaskan, saya mendengar bahwa Anda pergi ke keluarga Qin dan menyembuhkan penyakit keluarga Qin. Pada saat yang sama, Anda memperoleh hak untuk menjadi tuan rumah 7 klan besar dari keluarga Qin. Jadi saya menduga bahwa Anda akan membuat langkah besar di 7 klan besar. Chen Fan mengangguk dan berkata, saya punya ide seperti itu. Lagi pula, hanya pada saat inilah 7 keluarga terkemuka dan 3 keluarga besar akan menganggap pertemuan ini sangat penting. Hal ini secara tidak langsung akan mengumpulkan semua musuhnya, sehingga dia tidak perlu repot mengalahkan mereka satu persatu, yang mana akan sangat tidak ada gunanya. Hua Chengqi dan yang lainnya sangat ketakutan setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Fan hingga mereka berkeringat dingin. Jika orang lain menyinggung suatu keluarga, mereka akan menghindarinya, tetapi Chen Fan menyinggung 5 keluarga besar, serta raksasa seperti keluarga Qi. Alih-alih berkecil hati, dia menghadapi tantangan itu secara langsung dan mengalahkan 5 keluarga besar dan keluarga Qi bersama-sama. Ini gila dan biadab. Tuan Hua mendatangi Chen Fan dan berkata, saya tahu apa yang Anda inginkan. Ayo,
Aku akan membawamu ke suatu tempat, kata Tuan Hua. Chen Fan tidak mengatakan apa-apa, namun mengikuti Tuan Hua ke sebuah istana. Rumah besar ini bahkan lebih megah daripada villa keluarga Qin dan villa keluarga Hua. Kalau dipikir-pikir, semuanya berwarna-warni, gedung-gedung tinggi ada di mana-mana, tamannya penuh dengan kicauan burung dan bunga-bunga, sungguh pemandangan yang indah. Di dalam mobil, Tuan Hua sudah memberitahu Chen Fan bahwa tujuan utama datang ke sini hari ini adalah untuk menemui seorang teman lama. Chen Fan tidak banyak bicara. Lagi pula, dia telah berjanji kepada Tuan Hua bahwa dia akan mentraktir salah satu temannya. Karena dia sudah berjanji, dia akan melakukannya. Tak lama kemudian mobil itu langsung melaju memasuki rumah besar itu. Pada saat yang sama, di sebuah villa di dalam istana. Sekelompok orang berdiri di luar pintu, termasuk Qiao Linglong, He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, Liu Qingqing, Su Luoluo, serta beberapa orang tua dan pria serta wanita parubaya. Mereka menatap ruangan itu dengan ekspresi serius. Ternyata ini adalah kompleks keluarga Qiao, dan orang yang kakek Hua ingin agar Chen Fan obati adalah kakek Qiao. Di luar pintu, Qiao Linglong melihat ke arah orang-orang di pintu dan berkata, Dr. Hill, ada dokter terbaik di ibu kota provinsi, Qi Gongyuan, di luar. Jika Anda memerlukan sesuatu atau ada keadaan darurat, Anda dapat segera menghubungi kami dan kami akan membantu Anda sesegera mungkin. Hari ini, He Weilong membawa Dr. Hill ke keluarga Qiao untuk merawat Ten Qiao. Di pihak Qiao Linglong, untuk berjaga-jaga, dia juga menelepon Dr. Qi Gongyuan. Ada cukup banyak orang yang berkumpul di luar pintu, menciptakan suasana yang megah. Dr. Hill mengangguk dan berkata, saya sudah tahu tentang kondisi orang tua itu. Saya yakin Anda tidak akan menemui masalah dengan metode akupuntur saya. Qiao Linglong mengangguk dan menaruh semua harapannya pada Dr. Hill. Setelah Dr. Hill masuk, He Weilong mendatangi Qiao Linglong dan berkata, Saudari Linglong, jangan gugup. Anda telah membaca latar belakang Dr. Hill. Meskipun dia orang asing, keterampilan medisnya luar biasa. Jangan khawatir. Saya harap Anda dapat lebih memikirkan apa yang saya katakan tadi malam. Jika keluarga Qiao ikut campur melawan Chen Fan, maka Chen Fan pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah pesta koktail, He Weilong mencoba untuk memenangkan hati Qiao Linglong dan mengajaknya bergabung dengan aliansi untuk menghadapi Chen Fan. Jika Qiao Linglong bergabung, aliansi mereka akan semakin kuat. Saat itu, jangankan mengatakan bahwa keluarga Hua melindungi Chen Fan, dia tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia memiliki keberanian 10 kali lipat. Qiao Linglong menatap He Weilong. Dia tahu alasan mengapa He Weilong meminta Dr. Hill datang, yaitu untuk mempersiapkan diri memenangkan hati keluarga Qiao. Jika Dr. Hill benar-benar bisa menyembuhkan penyakit ayah saya, maka bukan tidak mungkin untuk bergabung dengan aliansi mereka. Tapi bagaimana jika tidak bisa disembuhkan? Qi Gongyuan berkata bahwa Chen Fan dapat menyembuhkan penyakit kakek. Pada saat ini, Zhou Meng di antara kerumunan berteriak, Chen Fan, mengapa kamu ada di sini? Bab 719, memaksa Chen Fan pergi. Nama Chen Fan menarik perhatian semua orang. Qiao Linglong juga melihat ke arah Chen Fan, berpikir bahwa dia melakukan ini hanya karena ingin menyelamatkan Guo Jiao, dan dia pun berpikir bahwa dia telah salah paham. Sekarang, dia masih merasa sedikit bersalah. Ketika dia melihat Chen Fan, ada sesuatu yang tidak terduga di matanya. Di sisi lain, Qi Gongyuan juga menatap Chen Fan. Keterampilan medis Chen Fan sangat menakjubkan sehingga dia sangat terkejut. Dia telah mengirim orang untuk mencari Chen Fan, tetapi dia tidak menemukannya. Dia tidak pernah menyangka akan muncul di sini. He Weilong berjalan mendekat dan berkata, Chen Fan, apa yang kamu lakukan di sini? Itu benar. Zhou Meng juga berkata, kemarin, kamu hampir membunuh Nona Guo. Kamu masih berani datang ke sini hari ini. Apakah kamu sudah lelah hidup? Sekarang, segera keluar dari sini. Kamu tidak diterima di sini. Hua Chengqi dan Tuan Hua yang baru saja keluar dari mobil, diancam oleh He Weilong, Zhou Meng dan yang lainnya saat melihat Chen Fan baru saja keluar dari mobil, dan mereka langsung menjadi marah. Tuan Tua Hua berjalan mendekat dan menamparkan wajah He Weilong, Zhou Meng, Shen Kuo, Liu Qingqing, dan Su Luoluo. Siapa kamu? Kenapa kamu menggonggong seperti anjing di sini? Tuan Tua Hua memandang kelima orang itu dengan semangat tinggi. Kelima orang itu menutupi muka mereka dan menatap ke arah Pak Tua Hua, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Minta maaf kepada Tuan Chen segera. Kata Tuan Hua dengan jujur. Kakek Hua, kami adalah salah satu dari 7 keluarga paling bergengsi di ibu kota provinsi. He Weilong sama sekali tidak mau, katanya dengan suara rendah. Minta maaf. Teriak Tuan Hua dengan tegas. Pada saat yang sama, He Weilong juga melihat ke arah Qiao Linglong di sebelahnya dan berkata, Saudari Linglong, lihat ini.
Qiao Linglong datang dan berinisiatif untuk menyapa kakek Hua dan Hua Chengqi, sambil berkata, "Kakek Hua, Paman Hua, tidak perlu minta maaf. Sudah ada dendam antara Chen Fan dan mereka, jadi wajar saja jika He Weilong dan yang lainnya memarahi Chen Fan. Kita lupakan saja masalah ini." Qiao Linglong tidak ingin menyinggung keluarga Hua, dia juga tidak ingin mempermalukan He Weilong dan yang lainnya. Bagaimanapun, He Weilong mengundang Dr. Hill, dan keluarga Qiao memiliki kewajiban untuk melindungi mereka. Hua Chengqi tercengang. Dia menatap Qiao Linglong dengan tidak percaya dan berkata, "Linglong, apakah kamu bodoh? Demi mereka, kamu benar-benar mengatakan hal seperti itu." Hua Chengqi sangat bingung. Dengan kecerdasan Qiao Linglong, dia pasti tahu bahwa Chen Fan bukanlah orang biasa, tetapi dia memperlakukan Chen Fan dengan sangat arogan, yang benar-benar membuatnya bingung. "Tahukah kau, Qiao Linglong adalah seorang jenderal yang cakap di bawah 4 caebol besar di Kyoto. Visinya dan pandangannya seharusnya luar biasa, tetapi dia bersekongkol dengan kelompok orang ini. Paman Hua, mereka telah mengundang seorang tabib ajaib untuk merawat ayahku. Jadi, tidak seorang pun boleh menyakiti mereka," kata Qiao Linglong. "Dokter ajaib." Tuan Hua tiba-tiba mengumpat, "Dasar dokter ajaib yang tidak masuk akal, anak muda Chen adalah dokter ajaib yang sebenarnya." Ledakan. Qiao Linglong dalam kekacauan. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar Chen Fan adalah dokter ajaib. Dia melirik Chen Fan, merasakan emosi campur aduk. Mungkinkah orang seperti itu menjadi dokter ajaib? Hua Chengqi melangkah maju dan menjelaskan, "Ayahmu dan ayahmu adalah teman lama, dan kami secara khusus mengundang Tuan Chen untuk merawat ayahmu hari ini." Qiao Linglong tertegun sejenak. Tuan Hua berkata dengan marah, "Qiao Linglong, demi ayahmu, aku bisa melepaskanmu dari apa yang terjadi hari ini, tetapi mereka harus meminta maaf kepada Tuan Muda Chen." Hua Zhenbei sudah tahu bahwa He Weilong, Shen Kuo, Zhou Meng, Liu Qingqing, dan Su Luoluo telah menentang Chen Fan dengan segala cara selama periode ini. Hari ini dia ingin membantu Chen Fan melampiaskan amarahnya. Qiao Linglong berada di bawah tekanan. Kakek Hua dan ayahnya adalah teman lama. Mereka memiliki hubungan yang sangat baik dan bahkan dapat dikatakan sebagai kawan seperjuangan. Tetapi, "Kakek Hua, maaf aku tidak bisa melakukannya." Qiao Linglong berkata terus terang. He Weilong dan 5 orang lainnya adalah dermawan keluarga Qiao. Keluarga Qiao punya kewajiban untuk melindungi mereka. Jika aku bersikap tidak sopan, saat ayahku sembuh dari penyakitnya, aku akan meminta dia untuk membawaku meminta maaf kepada kakek Hua secara langsung. Tetapi, karena saya ada di sini hari ini, mereka tidak perlu meminta maaf. Ledakan. Semua orang yang hadir terkejut. Tidak seorang pun menyangka bahwa Qiao Linglong akan mengambil inisiatif untuk menantang Tuan Hua untuk melindungi He Weilong dan keempat orang lainnya. Tahukah kamu, Tuan Hua memiliki sifat pemarah yang amat sangat. Namun, Qiao Linglong tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikitpun. Ia melanjutkan, "Saya sangat berterima kasih kepada kakek Hua yang telah peduli pada ayah saya dan mengundang seorang dokter untuknya, tetapi saya benar-benar menyesal karena kami telah mengundang dokter ajaib untuk mengobati ayah saya. Jadi, dokter ajaib yang diundang oleh kakek Hua tidak perlu mengobati ayah saya." Dan, Qiao Linglong menatap langsung ke arah Chen Fan. Dia berkata dengan dingin, "Silakan tinggalkan keluarga Qiao, Dr. Chen. Anda tidak diterima di sini." Ledakan. Qiao Linglong langsung memerintahkan mereka untuk pergi, yang mengejutkan semua orang. He Weilong dan yang lainnya menjadi lebih tidak bermoral ketika mereka melihat seseorang mendukung mereka. "Kakek Hua, jangan tertipu oleh Chen Fan. Dia hanya menantu kecil. Bagaimana dia bisa menjadi dokter ajaib? Menurutku dia hanya ingin menipumu agar kamu kehilangan uang, jangan mau tertipu olehnya." Tuan Hua menggertakkan giginya karena marah dan berteriak, "Qiao Linglong, kamu bingung. Anda akan membayar harga atas apa yang telah Anda lakukan, dan Anda akan menyesalinya." Tuan Tua Hua menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dalam hatinya, Qiao Linglong selalu menjadi orang yang cerdas, pandai, berani, dan mampu membedakan yang benar dari yang salah. Awalnya dia punya ide untuk mempertemukannya dengan Hua Feng. Tetapi sekarang tampaknya keputusan Qiao Linglong membuatnya sangat kecewa, amat sangat kecewa. "Ayo pergi. Kita tidak perlu menahan ini." Hua Zhenbei menarik Chen Fan dan masuk ke dalam mobil bisnis. Keluarga Hua meninggalkan keluarga Qiao. Setelah Chen Fan pergi, kelopak mata kanan Qi Gongyuan terus berkedut dan firasat buruk menghampirinya. Seolah memberitahunya bahwa Chen Fan benar-benar tidak bisa pergi. Pada saat itu, Dr. Hill bergegas keluar rumah. Wajahnya penuh kekhawatiran dan kepanikan. Dia berkata, "Oh tidak, sesuatu yang buruk telah terjadi." Bab 720 Penyesalan. Qiao Linglong adalah orang pertama yang bergegas ke Dr. Hill, meraih tangannya dan bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Semua orang juga memandang Dr. Hill. Dari ekspresi gugupnya,
terlihat bahwa ada sesuatu yang salah. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah sesuatu terjadi pada Ten Qiao. Dr. Hill terengah-engah dan berkata, saya hampir menyembuhkan penyakit Tuan Qiao, tetapi karena suatu alasan, Tuan Qiao tiba-tiba merasakan nyeri di dadanya dan kesulitan bernapas. Apa? Qiao Linglong merasa seperti tersambar petir. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia masih memiliki sedikit akal sehatnya, menarik tangan Qi Gongyuan, dan berkata, kakek Qi, tolong, selamatkan ayahku. Qi Gongyuan juga mengerutkan kening, dan dia bergegas masuk ke dalam rumah dengan langkah besar. Qiao Linglong, He Weilong, Zhou Meng, Liu Qingqing dan lainnya juga bergegas masuk. Pada saat ini, Tuan Qiao sedang terbaring di ranjang rumah sakit di kamar, sekarat. Tuan Qiao berusia 60-an, agak gemuk, berkulit pucat dan memiliki tahi lalat besar yang mencolok di dagunya. Saat ini, wajahnya menunjukkan kesakitan dan dia tampak jauh lebih tua. Ayah! Qiao Linglong tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Para eksekutif senior dan pelayan keluarga Qiao juga mulai menangis dan berteriak. Sesaat seluruh rumah dipenuhi suara tangisan dan teriakan. Pada saat yang sama, Qi Gongyuan mendorong semua orang menjauh dan buru-buru membawa tim medisnya untuk memeriksa Qiao Linglong. Peralatan telah disiapkan, tetapi semuanya masih berbunyi bip, dan banyak sekali orang yang menatapnya. Qi Gongyuan juga menatap instrumen itu, selamatkan segera. Semua dokter mulai melakukan operasi. 3 menit kemudian, dokter melaporkan, detak jantung pasien melemah. Detak jantungku juga menurun. Saya khawatir pasien. 5 atau 6 dokter juga berkeringat deras dan menggelengkan kepala. Nona Qiao, maafkan saya, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Ledakan. Qiao Linglong merasa seperti tersambar petir dan terduduk di tanah. Berusahalah semaksimal mungkin. Di mana kamu berusaha semaksimal mungkin? Cepat, selamatkan ayahku secepatnya. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan memaafkanmu. Cepat, aku perintahkan kau untuk menyelamatkan ayahku. Qiao Linglong mencengkeram kerah baju seorang dokter dan berteriak. Dokter itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Qiao, kami sudah berusaha sebaik mungkin. Kondisi Tuan Qiao. Dokter itu menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan. Ledakan. Qiao Linglong benar-benar pingsan saat ini, air mata mengalir di wajahnya penuh kesakitan. He Weilong, dokter macam apa yang kamu temukan? Qiao Linglong tiba-tiba berbalik dan menatap He Weilong. He Weilong tercengang. Tatapan mata Qiao Linglong sepertinya mampu membunuhnya. Dia buru-buru menatap dokter Hill dan mengumpat, dasar dokter sialan, apa yang telah kau lakukan pada ayah baptisku? Dokter Hill juga bingung. Dia jelas telah menggunakan 5 jarum peremajaan, tetapi mengapa ini terjadi? Dia sangat bingung dan tidak mengerti. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Qiao Linglong pun tersulut emosi, mencengkeram kerah baju dokter Hill dan berteriak. Wajah dokter Hill penuh kesakitan. Dia berkata, saya tidak tahu mengapa Tuan Qiao seperti ini. Saya tidak tahu mengapa ini terjadi. Qiao Linglong menjadi semakin gelisah. Dia berteriak, bukankah kamu bersumpah kepadaku bahwa kamu dapat menyembuhkan penyakit ayahku? Dan sekarang, mengapa ayahku seperti ini? Aku bilang padamu, kalau kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku tidak akan memaafkanmu. Qiao Linglong meraung. Dr. Hill juga mengungkapkan rasa sakitnya. Kondisi Tuan Yo jauh dari sesederhana yang ia kira. Ia juga mengatakan tidak berdaya menghadapi gejala yang tiba-tiba itu. Jika Tuan Qiao benar-benar pergi, maka dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Memikirkan hal ini, dia berkata, saya tahu seseorang yang dapat menyembuhkan penyakit Tuan Qiao. Dokter Hill tiba-tiba berbicara, memberi Qiao Linglong harapan. Siapa? Dia mencengkeram kerah baju dokter Hill dan berteriak. Chen Fan, jawab dokter Hill. Chen Fan. Qiao Linglong juga tercengang. Itulah ketiga kalinya dia mendengar perkataan seperti itu, bahwa Chen Fan dapat menyembuhkan penyakit ayahnya. Ketika dia mendengarnya pertama kali, dia memilih untuk percaya bahwa dokter Hill dapat menyembuhkan penyakit ayahnya, jadi dia tidak meminta maaf kepada Chen Fan. Kali kedua, dia mendengar bahwa Chen Fan dapat menyembuhkan ayahnya, namun demi melindungi He Weilong dan yang lainnya, dia tidak segan-segan menyinggung kakek Hua dan langsung mengusir Chen Fan. Sekarang, ketika dia mendengar untuk ketiga kalinya bahwa Chen Fan dapat menyembuhkan penyakit ayahnya, saat dia benar-benar membutuhkan Chen Fan telah menghilang. Dia salah, dan baru pada saat itulah dia menyadari betapa salahnya dia. Dia mengusir orang-orang yang benar-benar bisa menyelamatkan ayahnya, dan meninggalkan orang-orang yang tidak berkuasa dan mengira mereka telah menemukan harta karun itu. Namun pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Pada saat ini, dia benar-benar menyesalinya dan menyadari kesalahannya. Sayangnya, sudah terlambat. Bersambung.